semakin mudah kehidupan kita. Nabi SAW ketika dihadapi dengan suatu permasalahan, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat. Bukan nyari-nyari yang lain, beliau sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Dan kalau menghadapi ujian dan masalah, sabar dan dirikan sholat. Ini sholat perintah. Kalau kita kerjakan, kembalinya kepada kita. Pun demikian, larangan. Kalau kita tinggalkan, apakah manfaatnya kepada Allah? Tidak, manfaatnya kepada kita. Contoh, orang yang meminum khamr, orang yang syurbud dukhan. Kalau dia melakukan itu, bahayanya ke siapa? Bahayanya ke diri sendiri. Makanya Allah larang. Lihat, orang yang takut sama Allah, dia akan mengerjakan perkara yang diperintahkan dan akan meninggalkan perkara yang dilarang, di mana semua itu akan berdampak baik bagi dirinya. Dan ketakutan kepada Allah tidak akan muncul dalam diri seseorang kecuali dia berilmu. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan, ini dalam hadis panjang nih, saya akan bacakan terjemahannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat, mereka meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada para penuntut ilmu. Bayangkan sampai malaikat seperti itu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi. Semua yang ada di langit, para malaikat, dan semua yang ada di bumi, hewan, tumbuhan, semuanya memohon kepada Allah agar mengampuni orang yang menuntut ilmu. Bayangkan, ahibati fillah, keutamaan yang luar biasa. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan, mereka semua meminta ampun kepada Allah. Mereka semua berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang yang menuntut ilmu. Pekerjaan apa yang bisa melakukan hal tersebut? Pekerjaan apa yang bisa menjadikan semua makhluk meminta kepada Allah agar mengampuni orangnya, orang yang melakukannya? Apa? Tidak ada kecuali menuntut ilmu. Sampai, kata Nabi SAW, sampai ikan yang berada di dalam air pun mereka meminta ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Bayangkan, dibandingkannya bukan dengan orang yang bermaksiat, tapi dibandingkannya dengan orang yang demen ibadah, yang semangat ibadah. Orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, ini sama-sama kebaikan luar biasa. Dua-duanya baik, tapi siapa yang paling baik di antara keduanya? Kata Nabi SAW, itu perbandingannya seperti bulan purnama di malam yang cerah dari bintang-bintang yang ada. Coba, bintang banyak sebanyak apapun, seindah apapun, kalau kita bandingkan dengan bulan purnama, maka kita lebih demen melihat bulan purnama yang indah. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Lihat, profesi yang mulia. Orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi, gak tanggung-tanggung. Dan ketahuilah, sesungguhnya para nabi itu tidak ada yang mewariskan harta, tidak ada yang mewariskan benda. Yang para nabi wariskan adalah ilmu. Lalu dengarkan sabda Nabi SAW yang terakhir. Kata Nabi SAW, maka sungguh
Siapa yang berusaha mendapatkan warisannya para nabi itu, yaitu ilmu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Lihat ahibati fillah, keutamaan-keutamaan yang kalau kita renungi, kita tadaburi, kita resapi, maka kita akan semangat dalam menuntut ilmu dan kita akan katakan ini adalah jalan yang paling baik. Bahkan kita bisa katakan, bukan saya iri sama teman saya yang masuk sekolah umum, tapi harusnya mereka iri sama saya karena saya belajar ilmu yang akan mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Taib ahibati fillah. Itu dia keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dan masih banyak lagi dari keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita para penuntut ilmu agama untuk serius belajarnya, sungguh-sungguh, bukan main-main. Dan jadikanlah apa yang telah kita pelajari kita amalkan agar kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, yang terakhir yang ingin Ustadz sampaikan kepada kalian adalah apa kiat sukses dalam menuntut ilmu. Bagaimana supaya kita bisa belajar dan kita berhasil. Baik, ini perlu kita catat ya ahibati fillah. Jangan hanya didengarkan saja. Karena kita ini sedang di awal-awal, maka kita harus tahu trik-triknya, tipsnya, kuncinya gimana supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil. Karena ahibati fillah, waktu itu berlalu dengan cepat saat ini. Kalau kita tidak memaksimalkannya dengan baik, nanti kita lulus dalam keadaan tangan kosong. Lulus tapi nggak bawa apa-apa. Selama 3 tahun ngapain aja berarti? Gak ada yang dia bawa. Ini karena dia tidak mengetahui cara belajar yang benar, tipsnya, triknya. Baik, ini dia ahibati fillah, kiat dalam belajar. Yang pertama adalah luruskan niat dalam menuntut ilmu. Jadikan niat kita dalam belajar selalu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yaitu manusia tidaklah disuruh kecuali untuk menyembah kepada Allah saja. Mereka disuruh untuk memurnikan ketaatan kepada Allah doang, serta menjalankan agama yang lurus. Yang Allah perintahkan kepada kita agar kita senantiasa ikhlas dalam berilmu, dalam belajar, dalam beribadah. Jadikanlah niat kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Saleh Al-Utsaimin beliau berkata, "Innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi." Innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang bisa meraih ilmu itu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin ikhlas, semakin besar ilmu yang akan dia dapat. Kenapa bisa begitu? Karena berilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan ibadah itu harus ikhlas. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah gak bakalan Allah kasih kepada orang yang bermaksiat.
Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam menuntut ilmu? Ada 4 maksudnya. Yang pertama, ikhlas dalam belajar itu artinya kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang pertama, kita nggak mau jadi orang bodoh, kita pengen jadi orang yang pintar dan tahu. Yang kedua, ikhlas dalam belajar artinya kita ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kita ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, dan umat Islam secara umum. Yang ketiga, kita belajar supaya ilmu senantiasa terjaga, ya. Atau dengan bahasa lainnya, untuk melestarikan ilmu. Kita belajar agar ilmu selalu senantiasa terjaga, nggak hilang, ya. Kalau nggak ada yang belajar, nanti lama-lama ilmunya hilang. Nah, kita belajar untuk melestarikan ilmu. Lalu yang keempat, kita belajar tujuannya untuk beramal. Kita belajar tujuannya untuk beribadah. Ini dia 4 perkara arti dari ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua tipsnya adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang tahu tapi gak mau mengamalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Shaf ayat 3, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu sendiri gak mengerjakannya? Amat besar kebencian di sisi Allah. Ya, Allah benci banget sama orang yang berkata-kata tapi dia sendiri gak mau mengamalkannya. Waliyadzubillah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Baik. Kemudian yang ketiga, tips ketiga yang harus kita lakukan dalam belajar adalah bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Dekati teman-teman yang baik, dekati teman-teman yang soleh, dekati teman-teman yang berprestasi dalam ilmu, dekati teman-teman yang rajin ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berteman dan bersama-sama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang berlaku jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita agar bersahabat dengan orang-orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering menasihati kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kamathali sahibil miski wakiril haddadi la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajid rihahu wakirul haddadi yuhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabithatan. Kata Nabi SAW, seseorang yang berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek itu seperti orang yang berteman dengan pemilik minyak wangi dan orang yang berteman dengan pandai besi, tukang las. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi,
Boleh jadi minimal kamu akan mendapatkan bau wanginya. Nih, kalau kita berteman dengan orang yang baik, itu seperti kita sedang ngedeketin orang yang jual minyak wangi. Bisa jadi tuh tukang minyak wangi ngasih kita hadiah minyak wangi, atau paling enggak kita nyium bau wangi yang enak dari dia. Ini contoh perumpamaan dan gambaran berteman dengan orang yang baik. Tapi kalau berteman dengan orang yang buruk, kata Nabi, seperti kita lagi ngedeketin pandai besi atau tukang las. Kalau kita ngedeketin mereka, bisa jadi ya badan kita kebakar, atau baju kita bakalan bolong, atau paling enggak minimalnya kita mencium bau gosong yang enggak enak. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Jangan ditemenin. Jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Dan jadilah kita orang yang baik, supaya kita didatengin sama orang-orang yang baik juga. Dan hadis ini juga, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Kemudian yang terakhir, ahibati fillah, yang harus kita lakukan dalam belajar adalah memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah keteguhan istiqomah dalam belajar. Bagaimana Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan telah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Dan juga doa yang sering Nabi SAW panjatkan, di mana Nabi SAW bersabda, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu dia tips-tips yang harus kita lakukan agar kita selalu semangat dalam belajarnya, dan ilmu yang kita dapati menjadi berkah, dan kita pun menjadi orang yang berhasil dan juga orang yang sukses. Ahibati fillah, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih semangat ya dalam menuntut ilmu, lebih siap untuk belajar, dan siap untuk menjadi orang-orang yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.